Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang komoditas tanaman jeruk pada pasca panennya. Di sini kami berjumlah 5 orang. Yang pertama adalah Risdayanti, Dimas Agung Pramadi, Ipun, Fadil Muhammad Darmansyah, dan Darmiana Herman. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, saya akan menjelaskan tentang komoditas jahe. Jahe merupakan rempah yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan, pemberi aroma dan rasa pada makanan seperti roti, kue, dan biskuit, kembang gula, dan sebagainya. Jahe juga digunakan sebagai bahan industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Jahe mudah dimakan sebagai lalapan, diolah menjadi asinan atau acar. Di samping itu, karena dapat memberikan efek rasa panas dalam perut, maka jahe juga sering digunakan sebagai bahan minuman seperti Bendrex atau Scottex dan sirup. Baiklah, yang akan kami jelaskan di sini ada 4 olahan jahe. Yang pertama, asinan jahe. Yang kedua, permen jahe. Yang ketiga, simplicia jahe. Dan yang keempat, manisan jahe. Hasil olahan komoditas tanaman jahe yaitu yang pertama adalah asinan jahe. Asinan jahe atau biasa disebut acar jahe merupakan salah satu bahan pelengkap yang lazim ditemukan di berbagai restoran Jepang, terutama restoran yang menjual sushi. Untuk tahapan pembuatannya itu jahe segar dikuliti kemudian dipotong-potong menjadi ukuran 80-120 gram. Jahe kemudian dicampur asam cuka dan garam dapur dengan perbandingan 78% jahe segar, 2% asam cuka, dan 2% garam dapur. Setelah dicampur, kemudian dibiarkan selama 15 hari. Asinan jahe dikemas dalam botol atau kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm. Pada proses pengolahan asinan jahe ini tidak terdapat food losses atau kehilangan hasil dari awal hingga produk. Pada produk ini adanya tambahan biaya dan penambahan bahan pada produk. Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ipun, NPM 1940201068, lokal A2. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Produk kedua di sini yaitu permen jahe. Permen jahe adalah sebuah jenis kembang gula yang berbahan dasar gula, biasanya gula merah dan jahe. Permen jahe merupakan permen yang tergolong kuno. Mengapa kuno? Karena permen ini sudah tercatat di dalam buku Island of Java karya Joseph Stanley, seorang pelancong berkebangsaan Inggris yang menyebutkan pada tahun 1978 kemudian Belanda mengirim sebanyak 10.000 poin atau sekitar 5.000 kg produk yang disebut Candet Ginier dari Batavia ke Eropa. Tahapan pembuatan permen jahe, kemudian kupas jahe dan bersihkan dari rimpangnya. Kemudian yang kedua, perut jahe yang sudah dikupas, kemudian ambil sarinya seperti membuat santan. Kemudian tahap yang ketiga, disangrai tepung ketan. Kemudian gula dilarutkan, lalu dicampurkan sebagian tepung ketan yang sudah diserangkai dengan maizena dan setengah sari jahe. Selanjutnya buat adonan kedua. Campurkan sisa sari jahe dengan garam, kayu manis, mentega, dan panaskan sampai mendidih.
Kemudian campurkan adonan 1 dan adonan 2 hingga merata dan metang. Sisa larutan gula dicampur dengan asam sitrat, natrium benjot, dan kalium sorbat. Aduk merata. Kemudian campurkan adonan 3 dengan adonan 4, aduk sampai matang. Ambil sebagian tepung ketan yang sudah diseranggai dan campurkan pada adonan 4 sampai kekentalannya dirasakan cukup. Tahap terakhir, tuangkan adonan ke dalam centekan atau loyang dengan ketebalan 0,5 sampai cm dan didinginkan selama 12 jam. Kemudian setelah dingin, potong sesuai selera. Kemudian sisa tepung ketan digunakan untuk taburan supaya tidak lengket. Lalu kemaslah dengan rapi supaya indah dan mempertahankan umur panen. Food losses dari pembuatan permen jahe terdapat sekitar 50% dari proses pengambilan sari jahe untuk sekitar 5 kg jahe dan 5 liter air. Sari jahe yang didapatkan sekitar 5,5 liter sari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Simplicia jahe. Simplicia jahe adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Juga biasanya berupa bahan yang telah dikeringkan atau pengeringnya dilakukan sekitar 8-10%. Selanjutnya masuk pada pengolahan jahe menjadi Simplicia. Yang pertama, melakukan pencucian jahe dengan air mengalir yang bertekanan tinggi sehingga tanah dan kotoran yang menempel terangkat semua dan jahe menjadi bersih. Selanjutnya, melakukan blanching, yaitu jahe dikukus selama 5 menit untuk mempertahankan warna dan tekstur. Selanjutnya adalah proses pemotongan jahe dengan ketebalan jahe 7-8 mm dan setelah itu dilakukan proses penjemuran hingga ketebalannya sekitar 5-6 mm. Pada proses ini, jahe kehilangan berat sebanyak 60-70%. Pada proses pengeringan dilakukan dengan sinar matahari dengan menggunakan anyaman bambu. Setelah proses pengeringan, dilakukan pengemasan. Irisan jahe yang telah kering dikemas dan divakum agar tidak terkena udara luar yang menyebabkan lembab dan timbulnya jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Agung Pramadi, NPM 2040201051 dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Lokal A2. Selanjutnya adalah manisan jahe. Manisan jahe merupakan produk setengah basah dan setengah kering dengan kadar air sekitar 30% dan kadar gula yang lumayan tinggi sekitar 60%. Kondisi ini memungkinkan manisan dapat disimpan lama karena kebanyakan mikroba tidak dapat tumbuh pada bahan. Manisan jahe sendiri merupakan usaha alternatif yang mungkin menguntungkan karena pembuatannya sederhana dan biayanya dalam memproduksi produk olahan ini dapat terjangkau. Selanjutnya, manisan biasanya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah manisan basah dan manisan kering, yang mana manisan basah tidak dapat disimpan lama di dalam suhu ruang. Oleh karena itu, penyimpanan manisan basah lebih dianjurkan disimpan di dalam lemari es yang memiliki suhu yang relatif lebih rendah. Sementara untuk manisan kering
dapat disimpan pada suhu ruang dalam jangka waktu tertentu dan relatif lebih lama ketimbang manisan basah. Selanjutnya, proses pengolahan manisan jahe. Proses pengolahan manisan jahe diawali dengan pencucian, pengupasan, pengirisan, dan selanjutnya dicuci kembali, kemudian dikupas dan dicuci kembali sampai bersih dan tidak menyisakan kulit-kulit luarnya. Selanjutnya, adapun tahapannya sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan wadah, toples ataupun kotak plastik yang ditaburi dengan gula halus. Dan selanjutnya, di atas lapisan gula ini disusun satu lapis irisan rimpang dan lapisan umbi ditaburi dengan gula, kemudian ditumpuk lagi. Setelah itu rimpang dikeluarkan dari wadah pengulangan. Cairan yang berbentuk dipisahkan dan dipanaskan, kemudian disimpan dalam kulkas. Pengulangan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah pengulangan selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yang mana tahap berikutnya merupakan tahap pengeringan, di mana manisan jahe dapat dijemur di bawah matahari langsung ataupun menggunakan alat pengering hingga kadar air berada di bawah 20% dengan tanda irisan buah sudah mulai susut dan menjadi separuh ukuran dari semula. Dan tahap selanjutnya adalah pengemasan, di mana manisan jahe ini dikemas di dalam kantong plastik. Selanjutnya, food losses atau kehilangan hasil. Pada saat proses pengolahan manisan jahe, biasanya pada tahap pengupasan terjadi food losses sebanyak 10%, dan pada tahap pengeringan terjadi food losses sebanyak 20%. Dan jika ditotal dari semua alur proses pengolahan manisan jahe, food losses sendiri dapat dihitung sekitar 30%. Nah, hal ini dikarenakan kulit jahe yang dibuang dan kadar air jahe yang mengurang. Namun pada proses ini tidak adanya kerugian terjadi karena harga jual dan modal lebih besar harga jualnya. Nah, hal ini pula menyebabkan proses yang panjang dan pengemasan yang bagus dan rapi.